Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat meresmikan 12 layanan progresif guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo agar pelayanan kepolisian semakin modern, cepat, dan mudah diakses. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa layanan ini mencakup pembaruan ruang pelayanan terpadu. Pengaduan masyarakat terintegrasi hingga fasilitas khusus bagi ibu hamil dan menyusui. Selain untuk masyarakat, Polres Metro Jakarta Pusat juga menghadirkan layanan internal bagi personel kepolisian sebagai bagian dari upaya pembenahan Polri secara menyeluruh. Di tengah denyut nadi ibu kota, Jakarta Pusat menjadi ruang pertemunya jutaan manusia setiap hari. Di sini aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan sosial berputar tanpa henti. Di tengah dinamika itu, ada sebuah garda yang berdiri untuk menjaga keteraturan dan keamanan. Pamapta, patroli, pengamanan, dan pelayanan masyarakat terpadu. Satuan ini hadir sebagai wajah pertama Polri dalam memberikan layanan cepat, responsif, dan humanis. Inilah kisah Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat. Pamapta bukan satuan baru. Pada masa sebelumnya, Pamapta pernah menjadi bagian penting dalam struktur Polri. Pada September 2025, Kapolri menghidupkan kembali satuan ini melalui SK nomor 1438-9-2025. Tujuannya jelas, meningkatkan pelayanan publik yang presisi, adaptif, dan responsif. Pamapta menggantikan SPKT sebagai ujung tombak pelayanan pertama Polri. Pamapta menjalankan 5 fungsi utama: memberikan pelayanan kepolisian terpadu kepada masyarakat, mengkoordinasikan pertolongan dalam kondisi darurat, melayani melalui berbagai media komunikasi termasuk call center dan laporan cepat, menyediakan informasi publik secara akurat dan transparan, mencatat setiap aktivitas pelayanan sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Setiap laporan yang masuk bukan sekedar data, ia adalah panggilan tugas. Tentunya Jakarta Pusat sebagai Center of Gravity Indonesia menjadi konsentrasi berbagai kegiatan. Kami mencatat sebanyak 23 kantor kementerian, 32 kantor kedutaan, bahkan Istana Presiden, Wakil Presiden, berbagai pusat kegiatan masyarakat dan sentra ekonomi, semuanya berada di Jakarta Pusat. Kami perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian karena kami tidak hanya melayani warga Jakarta Pusat pada khususnya, tetapi lebih jauh itu dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Sehingga dalam rangka Polri yang presisi dan juga transformasi kepolisian, kami perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dengan berbagai kemudahan yang bisa diberikan kepada seluruh masyarakat. Kami juga mengeluarkan ada kegiatan yaitu Polwan Jaga Jakarta.
Ini memang kami bentuk untuk memenuhi harapan berdasarkan gender ya, yaitu untuk kebutuhan perempuan dan anak. Sebanyak 44 polwan kami turunkan, satu kelurahan, satu polwan, dan ini terus mereka bergabung dengan berbagai komunitas di setiap kelurahan untuk bisa menyerap sekaligus mensosialisasikan bahwa terdapat berbagai undang-undang yang melindungi hak-hak daripada wanita maupun dari anak. Nah, ini terus kami sosialisasikan sehingga kaum perempuan itu kami berusaha lebih mengerti, lebih memahami dengan menggunakan petugas-petugas dari Polwan. Dan alhamdulillah bahwa kegiatan ini juga mendapatkan respon positif dari berbagai komunitas perempuan di Jakarta Pusat. Laporan-laporan yang selama ini mereka anggap aib, mereka malu melaporkan dan sebagainya, tentu dengan cara-cara berbasis gender yang dikembangkan oleh Polwan, mereka lebih berani dan lebih ditangani lebih cepat. Bahkan yang uniknya lagi sudah menyentuh kepada hal-hal yang ringan. Contoh seperti seorang ibu yang melaporkan kepada Polwan bahwa anaknya nggak mau sekolah dan sebagainya. Tentu hal-hal ini hal ringan, tapi inilah bentuk kehadiran Polwan bagaimana mendekatkan diri dengan para kaum ibu, kaum perempuan, dan kaum anak. Termasuk juga kami berusaha melindungi para pelajar atau berusia di bawah 18 tahun dengan program Pelajar Jaga Jakarta. Ada tim gabungan dari Sat Narkoba dan Sat Bimas akan turun ke setiap sekolah-sekolah. Dan sekolah-sekolah itu setelah dilakukan sosialisasi, maka kami akan memberikan menempel stiker barcode, yaitu di kantin, di kamar mandi, tempat-tempat yang biasanya terjadi kasus-kasus bully terhadap para pelajar. Tentunya pelayanan progresif ini adalah sebuah adaptasi dari kebutuhan masyarakat. Kami harus bergerak cepat pada titik-titik kritis pelayanan masyarakat. Kami berusaha untuk mengkompolir hal-hal apa saja yang membuat masyarakat merasa enggan atau tidak puas dengan pelayanan kepolisian. Disitulah kami berusaha mengembangkan, baik itu dengan menggunakan teknologi ataupun dengan memperketat sistem pengawasan dan manajerial. Terhadap semua 10 program tersebut, kami akan evaluasi. Maka setiap hari para pengampunya, para perwira pengampu itu melaporkan apakah di SPKT ada hal yang membuat tidak nyaman, segera kami rubah. Apakah fasilitasnya ataukah apakah sistemnya dan sebagainya, tentu itu akan terus kami evaluasi. Tentunya punish dan reward itu terus kami kembangkan. Kami juga memberikan penghargaan bagi personil yang bisa merespon dengan cepat. Tentunya polisi tidak sendiri dalam melayani masyarakat. Berbagai hal yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, tentunya tidak hanya kami bekerja sendiri, tapi kami juga didukung oleh berbagai stakeholder lainnya. Baik itu di tingkat Forkopimko, ada wali kota, ya, ada Dandim, juga dengan instansi lainnya, mungkin dengan Damkar, dengan Dinkes, dan sebagainya. Tentunya ini perlu adanya upaya secara lebih menyeluruh untuk bisa melayani masyarakat. Padahal hakikinya adalah ketika masyarakat melaporkan suatu hal kepada pemerintahan atau kepada kepolisian, maka kami semuanya wajib untuk memberikan bantuan dan pelayanan secara cepat.